Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 23 Agustus 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Kuat di Tengah Badai. Kuat di Tengah Badai. Firman Tuhan terambil dalam Zakaria pasal yang keempat ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Allah. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, setiap hari kami berhadapan dengan badai. Bahkan makin hari makin besar badai yang menghadang kami, yang menghajar kami, bahkan menghempaskan kami. Kami ingin belajar bagaimana kuat di tengah badai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kuat di tengah badai, badai demi badai. Dulu kita mendengar sebuah kalimat, badai pasti berlalu. Namun sekarang kita boleh berkata, badai kenapa tidak berlalu? Dulu kita berpikir badai pasti berlalu. Sekarang mengapa badai tidak berlalu-berlalu? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apakah salahnya badai? Badai itu adalah sebuah persoalan yang sangat biasa di dalam perubahan cuaca. Badai itu sama dengan siang dan malam yang silih berganti. Setelah siang maka akan terbit malam, setelah malam akan kemudian berangkat pagi hari yang kita sambut. Jadi salahkah badai? Badai tidak salah. Badai itu adalah perubahan cuaca. Karena dingin dan panasnya suhu udara itu menyebabkan timbulnya angin. Angin menimbulkan sebuah goncangan-goncangan yang bisa terjadi, baik dalam bentuk hujan, baik kemudian yang menggerakkan perubahan-perubahan air laut. Gempa bumi juga termasuk di dalamnya, dan gempa bumi itu bukanlah musibah. Itu perubahan daripada pergeseran-pergeseran yang terjadi di dalam tanah. Jadi badai sebetulnya tidak ada salahnya. Namun kalau bicara tentang badai kehidupan, apa salahnya dengan badai kehidupan? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, yang kita pahami pertama, badai itu terjadi karena semenjak dosa itu jatuh, manusia jatuh ke dalam dosa. Itu berbagai macam badai itu terjadi. Jadi artinya badai ditimbulkan bukan dari Tuhan, bukan dari setan, tapi oleh diri kita sendiri. Bahkan apa yang salah dilakukan oleh Adam dan Hawa juga itu dilakukan kita. Kalau ditanya, dari mana sumber badai kehidupan ini? Yaitu dari diri sendiri. Mari kita belajar. Seseorang yang hidupnya kemudian jatuh miskin di masa tuanya, itu karena faktor kemalasan, karena faktor karakter, karena faktor tidak konsisten dalam hidupnya, karena orangnya tidak bisa menepati janji, kehidupannya salah bergaul, karakternya pemarah, karakternya pembohong, orangnya oportunis, hanya mencari keuntungan diri sendiri, orangnya ambisius. Apakah sahabat seperjalanan setuju dengan apa yang saya sampaikan? Bahwa badai itu disebabkan bukan oleh siapa-siapa, namun oleh diri kita sendiri. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita terlahir dari keluarga miskin, itu bukan salah kita. Kalimat ini perhatikan baik-baik. Kalau kita terlahir dari keluarga miskin, itu bukan salah kita. Tapi kalau sepanjang hidup kita tetap miskin, itu kemungkinan karena salah kita. Seseorang yang miskin dalam perjuangan, kalau dia sudah rajin, dia tekun, dia sungguh-sungguh, dia jujur, dia bisa dipercaya, dia mau belajar, dia terbuka untuk menerima masukan, didikan, nasihat, rasanya tidak mungkin akan terus-menerus miskin. Saya sendiri bukan dari keluarga yang kaya, dan banyak orang-orang hebat itu berangkat dari orang yang susah, namun kemudian hidupnya berhasil, dan kemudian bisa mengatasi badai hidup. Namun orang yang dalam kecukupan, orang yang di dalam kelimpahan, orang yang di dalam kelancaran, dia terbuai, dia seperti sama dengan duduk di atas pohon yang tertiup oleh angin sepoi-sepoi, bukan angin yang kencang. Dia bisa ngantuk, terjatuh dan meninggal.
Namun orang yang terbiasa menghadapi kesulitan, terbiasa menghadapi sebuah persoalan, dan kemudian ditunjang oleh karakter yang baik, dia memikirkan bagaimana caranya, bagaimana menghadapi masalah dengan potensi, dengan kesulitan yang ada, dengan kemampuan yang terbatas. Sehingga dia menjadi orang yang berpikir kreatif untuk memecahkan masalah. Sehingga badai kehidupan ini, kita boleh sepakat bahwa itu disebabkan oleh dosa, itu disebabkan juga oleh karakter. Namun ada badai yang memang di luar kemampuan kita. Setelah kita berusaha, Anda sungguh-sungguh, Anda rajin, Anda tanggung jawab, Anda bisa dipercaya, sahabat seperjalanan pribadi yang konsisten. Kita setelah mengerjakan segala sesuatunya, ada janji Allah. Apa itu janji Allah? Sakaria 4 ayat 6 katakan apa? Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Sehingga di dalam keterbatasan kita, setelah kita melakukan tanggung jawab kita, namun memang kesulitan itu di luar batas kemampuan kita, di luar batas kesanggupan kita, Allah berfirman, bukan dengan keperkasaanku, bukan dengan kekuatanku, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Allah akan memberikan kesanggupan bagaimana menolong Musa dan bangsa Israel melewati laut Teberau, bagaimana menolong Daniel yang masuk lubang singa dan singa terkatup tidak menerkam, bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego masuk dalam perapian namun tidak terbakar. Di sanalah dikatakan oleh firman Tuhan, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mengatasi badai hidup? Yang pertama adalah kita harus selesai dengan urusan diri sendiri. Jangan kita menjadi sumber badai kehidupan itu terjadi kepada kita. Badai kemiskinan, badai penolakan, badai kehancuran, badai keterpurukan. Karena karakter yang ada di dalam diri kita itu tidak dikuduskan oleh Allah. Kalau kita ingin menyelesaikan badai, buang sikap ambisius, sikap berlebihan, buang sikap oportunis, memanfaatkan, buang sikap yang suka berbohong, buang sikap dan karakter yang pemarah. Jangan kemudian salah bergaul. Kemudian jadilah pribadi yang jangan suka hidupnya tidak konsisten, yang tidak tepat janji, yang tidak bisa dipercaya. Jangan jadi pribadi pemalas. Buat saya, kemalasan adalah salah satu sumber badai yang menghancurkan kehidupan manusia. Jadi bukan karena salah orang lain, bukan karena lingkungan. Kalau seandainya bahwa kita sudah melakukan semuanya, kita tidak malas, kita rajin, kita bisa dipercaya, kita konsisten, kita tepat janji, kita bergaul dengan baik, kita bukan pemarah, kita seorang yang kemudian bukan oportunis, bukan ambisius, bukan pembohong. Setelah itu kita miliki, namun masalah memang terjadi dalam hidup kita melebihi kemampuan kita. Di sanalah yang firman Tuhan katakan, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Allah, firman Tuhan semesta alam. Allah akan memberikan topangan di luar kesanggupan kita. Allah akan mengangkat kita pada saat kita tidak mampu untuk menghadapinya. Allah akan beserta kita di saat-saat kita ada di sudut-sudut terjepit beban-beban hidup yang berat. Allah akan menolong kita dengan cara yang luar biasa, sebagaimana banyak kisah di dalam firman Tuhan dan sejarah orang-orang yang hidupnya memiliki iman percaya yang kuat. Sahabat seperjalanan, kesimpulannya, kita akan kuat di tengah badai. Lakukan dua hal. Kerjakan bagianmu, ubah kehidupanmu menjadi pribadi yang baik, dan andalkan Tuhan di dalam menghadapi setiap persoalan. Setelah kita melakukan bagian kita dan di luar kemampuan kita, Tuhan akan menolong kita. Maka kita akan kuat di tengah badai. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, di tengah begitu banyak sahabat seperjalanan, apapun bentuk badainya, badai ekonomi, badai kesehatan, badai persoalan rumah tangga, badai kemudian relasi, dan berbagai macam ribuan badai. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan kuatkan para sahabat seperjalanan dengan mengandalkan kekuatan Tuhan melewatinya. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan
Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang sedang menghadapi rintangan masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencanamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita akan kuat di tengah badai. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.